Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadria, kelas Agribisnis C 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan persoalan sosial dan solusi penanganannya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sosial merupakan segala sesuatu perilaku manusia yang menggambarkan hubungan dan individualis. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, khususnya seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi, musyawarah masyarakat, dan lainnya. Faktor dan jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK mulai terjadi di berbagai tempat dan dapat memicu tindakan kriminal. Masalah tersebut didorong dengan adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya dia pengangguran dan anak jalanan. Di Indonesia sendiri, masalah sosial muncul karena faktor ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Selain itu, persebaran penduduk sangat tidak merata antara di kota dan pedesaan. Kesenjangan ekonomi juga sangat jauh, mengakibatkan di beberapa daerah menjadi rentang akan kriminalitas. Yang kedua, faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit yang menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Faktor biologis yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial, misalnya wabah penyakit yang menular, gizi buruk, dan sebagainya. Hal ini dapat berkaitan juga dengan rentangnya tingkat ekonomi atau tingginya angka kemiskinan. Penyakit dapat muncul akibat adanya faktor-faktor biologis. Kurangnya fasilitas kesehatan dan kebersihan yang ada dapat menyebabkan munculnya penyakit menular di suatu wilayah. Selain itu, ketidaksadaran masyarakat akan bahaya ini menyebabkan pertumbuhan penyakit sulit untuk dihentikan. Yang ketiga, faktor psikologis. Aliran sesat banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan, tapi aliran sesat masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini. Selain aliran sesat, faktor psikologis yang menjadi faktor tumbuhnya masalah sosial yaitu lemah ingatan, sakit jiwa, sukar menyesuaikan diri, dan lainnya. Faktor psikologis ini adalah faktor yang berhubungan dengan pola pikir masyarakat. Terkait pola pikir masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan, sejarah masyarakat, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan yang lainnya.
Contohnya adalah masyarakat yang ingin menyebarkan pemahaman mengenai aliran sesat. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan pertentangan konflik, keinginan antara anggota masyarakat dan meresahkan anggota masyarakat lain. Faktor psikologis ini cukup sulit untuk dicarikan akarnya dan diselesaikan karena berkaitan dengan kondisi emosi masing-masing manusia yang susah diatur oleh hukum atau aturan lain yang berlaku. Untuk itu, pengawasan dan pendidikan moral yang baik di lingkungan keluarga sangatlah diperlukan. Yang keempat adalah faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai moral dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat heterogen dan multikultur. Faktor budaya juga dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut antara satu orang dengan yang lainnya, atau adanya perubahan nilai masyarakat. Penyebabnya dapat karena adanya pengaruh dari kebudayaan luar yang tidak sesuai, atau nilai-nilai yang baru yang dianggap membahayakan. Contoh masalah sosial dan cara mengatasinya. Misalnya dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Yang terjadi di individu, keluarga, dan masyarakat adalah kurangnya berinteraksi dengan orang sekitar kita, bahkan sebangsa, sehingga banyak sekali yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan masyarakat luas, dan kita hanya bersosialisasi dengan orang-orang tertentu saja, sehingga akan tercipta pandangan yang menyatakan bahwa kita tertutup untuk umum. Oleh karena itu, ada beberapa cara mengatasi, yaitu dengan cara kita berbicara dengan orang lain, dan jika ada perasaan malu berbicara dengan orang lain, kita bisa menggunakan media sosial. Kita bisa berkenal dengan orang-orang yang belum kita kenal, dan untuk yang sudah kita kenal, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua adalah pemuda dan sosialisasi. Biasanya masalah yang muncul adalah kurangnya waktu untuk bertemu dan jaraknya jauh, dan banyak biaya yang digunakan untuk berkomunikasi dan ada rasa malu berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial pemuda dan masyarakat adalah dari dalam diri kita sendiri dan lingkungan. Cara mengatasinya tidak jauh beda dengan masalah yang pertama. Kita bisa memanfaatkan lagi-lagi media sosial. Dengan itu kita bisa mengurangi rasa kurangnya percaya diri dalam bersosialisasi. Yang ketiga yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masalah yang muncul adalah biasanya masyarakat perkotaan itu banyak dari mereka yang kadang menyombongkan diri, sehingga banyak yang tidak mau berkenalan atau bersosialisasi, bercengkrama dengan masyarakat pedesaan karena menganggap bahwa masyarakat pedesaan itu masyarakat yang kurang gaul, kurang mengenal yang namanya hal-hal yang modern. Cara mengatasi masalah ini bisa dengan cara mengubah cara berpikir kita atau mereka tentang masyarakat pedesaan, dan kita harus mau mengajarkan mereka atau mengenalkan mereka dengan sarana komunikasi yang modern, sehingga akan tercipta rasa bekerja sama dan mengembangkan SDM, hingga negara kita menjadi negara yang maju, bukan hanya sedang berkembang. Dan masalah yang biasa muncul di pedesaan adalah kurangnya sarana untuk bersosialisasi. Yang ada sarananya hanya sarana untuk sederhana, kurang modern, dan hanya menyangkut jarak-jarak tertentu, atau hanya masyarakat yang satu desa, dan kurangnya pendidikan yang mendidik masyarakat pedesaan untuk mengenal sarana komunikasi yang modern. Cara mengatasinya adalah kita harus mensosialisasikan secara komunikasi yang sarana komunikasi yang modern, dan pemerintah
segera menyediakan sarana komunikasi modern ke pedesaan secara merata. Sekian dan terima kasih.